Ya sebenarnya kalau di Banyuwangi, faktanya kan PD Perjuangan kan punya incumbent sekarang nih. Kalau hari ini kan punya bupati, wakil bupati. Terus kita juga partai pemenang yang lebih dari 20%. Maka peluang kita untuk menang lagi ya cukup tinggi. Apalagi dari sisi keberhasilan, pemerintah Kota Banyuwangi cukup berhasil. Karena banyak penghargaan yang diterima gitu. Sehingga kita cukup optimis lah. Tapi tidak kita menganggap hal itu sepele juga. Artinya tidak jumawa lah, kita tetap merangkul partai-partai lain. Jadi persis seperti yang disampaikan Mbak Puan tadi kan, bahwa hari ini kita harus merangkul, banyakin kawan lah. Dan alhamdulillah mungkin dari sisi komunikasi kita sudah banyak dengan P3, dengan Nasdem yang mulai kita ajak untuk berkomunikasi gitu, koalisi gitu. Nah, tinggal nambah partai-partai lainnya. Golkar pun di level kabupaten ya sudah mendeklarasikan untuk mendukung calon kita. Kita sebenarnya secara prinsip kan kita serahkan sama DPP ya. Nah, cuman kalau wakil hari ini informasi yang berkembang nih, wacana yang berkembang. Itu kita harus koalisi dengan partai lain. Karena memang sebenarnya pilihannya yang pertama hasil diskusi nih, hasil diskusi itu kita birokrasi. Karena mungkin titik tengah. Karena kita mau koalisi ya sama dengan partai lain, titik tengahnya adalah di birokrasi. Tapi dinamika ya plan B-nya juga harus dengan koalisi partai lain. Tinggal partai lain ini ketemu nggak dengan misalkan koalisi kita dengan hijau, apakah dia mau dengan calon kita, ini kan masih dinamis hari ini. Berubah. Kalau 2019 kita mungkin wakil kita PD Perjuangan juga kan. Kalau hari ini kita koalisi ya, karena kita butuh kawan lah. Ya sebenarnya kalau kendala secara kasat mata sih enggak, cuman suasana kebatinan aja kira-kira. Karena efek Pilpres kemarin, maka suasana kebatinannya kita harus banyakin kawan hari ini. Harus kita yang proaktif untuk mengajak partai lain untuk bisa bergabung dengan kita gitu. Suasana kebatinan pasca Pilpres ini kira-kira gitu. Ya yang pertama kita buka ruang komunikasi. Kita ajak sebanyak-banyaknya partai kan. Yang kedua kan kita menaikkan elektabilitas nih ya. Jadi di sisa waktu ini tapi tetap kita dorong bupati ini untuk turun terus. Nah, karena itu salah satu ukuran juga kan. Kalau elektabilitas kita tinggi, saya yakin semua partai pasti survei untuk mengukur itu. Karena mesti realistis lah kira-kira. Nah, kalau kita tinggi, kan mereka juga tidak percaya diri untuk memasang calon selain incumbent gitu. Yang pertama prepare kita pasti di internal dulu lah gitu. Maka kita harus solid, seluruh perangkat kita siapkan. Yang kedua ya kita perbanyak kawan lah koalisi. Itu aja sih. Yang ketiga ya calon kita harus perbanyak turun untuk mendongkrak elektabilitas di sisa yang terakhir ini aja. Saya pikir 3 itu aja. Kalau tingkat kepuasan tinggi, hampir 80. Kalau yang saya dapat tuh bervariasi, nggak semua sama. Ada per dapil kita kan, ada dapil ada, tapi rata-rata antara 70 sampai 80 di masing-masing dapil itu. Nah, kita surveinya kemarin survei calon aja, bupati aja, calon bupati aja. Itu pun belum berpasangan, hanya calon bupati aja gitu. Ini kan terlalu pendek ya. Sebenarnya kan kita kan kerjanya yang paling menentukan kemarin waktu pileg itu sebenarnya kan. Nah, itu bagaimana kita mengkonsolidasi mesin partai internal kita yang ada 3 pilar itu kan. Nah, hari ini kan ya mempertahankan soliditasnya di internal kita, terstruktural fraksi, terus ditambah lagi komunikasi, didorong turun aja sudah. Saya pikir sudah cukup itu. Karena emang terlalu pendek nih hari ini. Iya pendek. Kalau ya sebenarnya alat ukurnya kemarin itu waktu kita konsolidasi di pileg, dan itu memang konsolidasi 3 pilar berjalan. Sebenarnya banyak sih sebenarnya. Kayak pertama bunga desa. Jadi bupati ngantor di desa itu diperbanyak intensitasnya. Kalau kemarin mungkin hanya sekian bulan baru turun, sekarang di intensitasnya diperbanyak. Jadi bupati turun ke desa, di desa ketemu dengan masyarakat,
kira-kira langsung bisa ngeksekusi soal-soal yang ada di masyarakat dengan cepat waktu itu. Kan ketika ada di sana kan bisa langsung eksekusi tuh. Nah, terus yang kedua, banyak program-program yang kayak komunitas-komunitas itu langsung diperbanyak perkumpulan dengan masa-masa itu kan bisa. Kayak kemarin kayaknya yang terbaru tuh kayak yang di Pendopo itu pembagian insentif guru ngaji. Nah, jadi perbanyak gitu di masing-masing komunitas itu. Jadi yang kira-kira ketemu ya minimal satu hari itu bisa 500 orang. Nah, jadi gini, kalau secara umum sih, kalau saya bilang secara umumnya, PDI Perjuangan ini memang sebenarnya kuat diadakan masa-masa tradisional mereka kan, rumputnya kuat. Tapi kelemahannya secara umum kan kadang SDM-nya masih belum bisa menunjang gitu. Satu sisi ini kelebihan, jadi masa tradisional, satu sisi SDM-nya yang memang harus kita perkuat supaya bisa menambah dari kekuatan massa yang sudah ada ini, sehingga lebih bertambah, elektoralnya juga akhirnya kan bertambah kan. SDM yang seperti apa? Yang pertama yang kader-kader yang ideologis itu yang dalam struktural partai yang harus kita perkuat gitu. Karena kalau saya punya keyakinan kalau memang kader itu ideologis, maka sikap perilakunya akan mencerminkan ideologi partai. Rajin turun ke bawah, ya kan? Sering membantu masyarakat, melayani masyarakat, memperjuangkan dan sebagainya. Tapi kalau kader-kader yang masih kurang ideologis, ya perilakunya juga nggak bisa mencerminkan sikap-sikap partai, ideologi partai. Nah, termasuk juga di Banyuwangi sebenarnya. Banyuwangi secara umum massa tradisionalnya kuat, Mataraman, nasionalis kuat, terutama di daerah-daerah selatan. Tapi kalau tidak ditopang dengan SDM partai, struktural partai, fraksi partai yang kuat, maka ya nggak nutup kemungkinan akan tergerus juga gitu. Maka itu yang harus kita perkuat, karena itulah yang bisa mempertahankan di tengah gerakan yang luar biasa pragmatis dari partai lain, gempuran dari partai lain. Kalau kita nggak tahan kader-kader kita, nggak terbawa, nggak ideologis, nggak militan, nggak kerja-kerja kreatif, maka bisa saja tuh basis-basis kita makin tergerus. Maka ke depan ya SDM yang harus kita perkuat, gitu. Terutama kader-kader muda, perempuan harus kita perkuat betul. Hari ini Gen Z banyak, mereka lebih cuek, apatis terhadap politis. Maka bagaimana tantangan bagi partai ke depan?